Halo teman-teman, kita sekarang sudah ada di Journey with God. Tentu kalian sudah tahu apa artinya dan apa aja yang mau kita lakukan, gitu ya. Dan saat ini kita ada di titik berangkat perjalanan kita dengan Tuhan. Tema yang akan kita obrolin di titik berangkat ini adalah saat teduh dengan buku renungan. Ngomongin apa aja, kita ikuti sama-sama. Dan kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa perjalanan hidup kami adalah perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau pun bersedia menemani kami dalam sesi Journey with God ini. Tuhan yang menemani kami terus Tuhan dalam setiap langkah kami, ketika kami mendengarkan sesi ini, ataupun ketika kami nantinya berdiskusi dan terus menjalani hidup kami sehari-harinya. Tolonglah kami Tuhan dan mampukanlah kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tapi berikan kami juga keberanian untuk menjadi pelaku firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, bersamalah dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, kita di titik awal ini kita mau berangkat dengan sebuah kesadaran, ya. Yang namanya sebuah journey, sebuah perjalanan itu butuh persiapan. Dan selain persiapan, kita juga butuh teman dalam perjalanan. Karena itu sejak Selasa kemarin kalian sudah mulai dihubungi ya oleh kakak-kakak fasilitator kalian yang membuat kalian tergabung dalam satu kelompok kecil. Nah, merekalah yang menjadi teman seperjalanan kalian. Mereka berkenalan untuk mempersiapkan kalian, membuat kalian tenang memulai perjalanan ini, karena kalian pasti punya teman perjalanan, kakak fasilitator. Selain itu, kalian juga punya teman-teman seperjalanan, yaitu teman-teman yang ada dalam satu grup kalian. Kenali mereka dan berjalanlah bersama-sama dengan mereka. Nah, sekarang saya pun yakin kalau kalian sudah siap gitu ya untuk berjalan bersama-sama. Mari kita mulai. Kita mesti sepakat nih, yang pertama-tama bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Di dalamnya ada banyak kesempatan untuk kita menjalani hidup ini dengan lebih baik. Nah, di awal ini coba kalian bayangkan, kalian sedang mau berjalan. Entah berjalan kaki ataupun naik kendaraan, gitu ya. Kalian sedang mau berjalan, tapi menuju suatu tempat yang kalian belum pernah ke sana sebelumnya. Jadi ini perjalanan pertama kalian menuju tempat itu. Kira-kira apa sih yang kalian lakukan kalau kalian mau pergi ke satu tempat yang sebelumnya kalian belum pernah tahu? Tepat, pasti kalian cari maps-nya, cari petanya. Gimana sih caranya dari sini kalian menuju sana? Kadang juga kalian googling nih, gitu ya, cari-cari, searching, gitu ya, untuk dapat petunjuk-petunjuk lain supaya kalian bisa sampai di tujuan secepat mungkin. Oh, mungkin ada alternatif-alternatif jalan tanpa nyasar dan sampai tujuan dengan keadaan baik. Bisa sih kalau kalian tuh nggak cari maps dulu, nggak searching dulu, tapi cuma pakai kira-kira. Oh, kira-kira sebelah sana loh, nanti belok sini deketnya itu loh. Tapi kemungkinan nyasar pasti lebih besar. Dan minimal kalian harus banyak berhenti. Karena perlu tanya si A, tanya si B, tanya si C gitu kan. Nah, karena itu pasti lebih nyaman kalau kalian tuh lihat peta dulu, lihat petunjuknya dulu. Oh, lewat sini. Oh, kalau di sebelah sini ada ini, ada itu. Mungkin bisa mampir dulu, beli apa dulu, atau kalian berhenti sejenak, istirahat sejenak di mana gitu. Sehingga kalian bisa sampai di tujuan dengan lebih nyaman. Nah, begitu juga teman-teman dengan perjalanan hidup kita. Kita ini masih muda.
Betul dong. Nah, ada banyak pengalaman yang kita miliki, tapi juga masih begitu banyak pengalaman yang belum kita punya. Maka kita butuh yang namanya petunjuk. Apa petunjuk buat kehidupan kita? Mazmur 119 ayat 105 bilang, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu teman-teman, firman Tuhan itulah petunjuk buat perjalanan hidup kita. Jadi kita pasti sepakat satu itu. Kita ini hidup dalam sebuah perjalanan. Dalam perjalanan kita butuh yang namanya petunjuk. Nah, bagi kita orang percaya, petunjuknya adalah firman Tuhan. Satu poin selesai. Sudah sesinya? Oh, sabar. Biasanya nih, kalau kita sudah dapat buku petunjuk, kita punya petunjuk, seperti misalnya kalau kita beli handphone baru, alat elektronik baru, atau alat-alat apapun yang baru, pasti biasanya di dalam dus atau bungkusnya itu kalian menemukan buku petunjuk. Kita biasanya akan baca, tapi baca cepat. Ambil, lihat sebentar, cepat-cepat, lalu kemudian yang penting kita bisa tahu gimana nyalain, bagaimana cara menggunakan, secepat mungkin, sesederhana mungkin, lalu kemudian kita langsung pakai alat itu. Bisa nggak kita pakai alatnya? Bisa. Tapi pasti banyak fitur, banyak keunggulan-keunggulan yang kita belum tahu sebenarnya. Kalaupun kita tahu, pasti setelah kita coba itu nggak selalu benar. Seringkali juga ketika kita coba, lalu malah jadi error. Nanti bisa lagi, error lagi, bisa. Dan baru akhirnya kita tahu banyak fitur yang dimiliki oleh alat-alat yang baru kita beli. Nah, begitu juga firman Tuhan, petunjuk hidup kita ini. Kadangkala kita baca petunjuk hidup kita itu, tapi baca cepet aja gitu. Kalau bisa baca aja ayat-ayat yang cenderung praktis. Ada, oh begini, caranya begini. Kalau sudah kita pengen langsung segera menerapkan sesederhana mungkin. Pertanyaannya, apakah kemudian kalau kita baca cepat, cuma sekali atau sesekali saja, kemudian kita akan tahu berbagai macam fitur yang ada di dalam firman Tuhan ini? Apakah kita tahu ada macam-macam petunjuk apa saja yang ada di dalam sini? Belum tentu. Karena itu, yang kedua yang mesti kita sepakati adalah kita perlu membaca ulang petunjuk hidup kita ini. Kita perlu baca firman Tuhan itu secara berulang. Tentu bukan kita buka ayat lalu membaca pada tahun ke-30 baca cepat dan kemudian berulang-ulang seperti baca mantra, bukan. Kita perlu membacanya baik-baik dengan teliti, perlahan-lahan diulang. Mengapa perlu diulang? Sungguhkah perlu diulang? Iya, perlu diulang. Karena nyatanya buku petunjuk kita ini pun tidak selalu bisa kita pahami dengan cepat dan dalam waktu yang singkat. Ada banyak bagian yang kita belum bisa langsung paham. Karena itu perlu kita baca berulang. Jangan lupa juga kita perlu lihat cara penggunaan buku petunjuk ini. Memang ada ya? Ya, di Alkitab kadang kita bisa menemukan gitu ya, ada lembaran kecil, kebetulan punya saya ini tidak ada. Ya, ada lembaran kecil yang menuliskan, oh gini loh, cara-cara bersaat teduh. Tapi maksud saya dalam kesempatan kali ini, yang saya maksud dengan cara penggunaan firman Tuhan itu adalah buku renungan harian yang biasanya itu ada ayat, lalu kemudian ada temanya,
ada ceritanya atau ilustrasinya, lalu ada aktivitasnya. Kalau di sekolah minggu, kalian ikut sekolah minggu dan kalian mengikuti semua yang dimintakan di sekolah minggu, biasanya kalian juga punya tuh, atau tak sudah pernah tahu apa itu buku renungan harian yang kita baca dalam satu hari gitu ya. Nah, kali ini saya mau mencontohkan dari warung sate kamu ya teman-teman. Warung sate kamu yang bisa kalian akses di browser-browser kalian begitu ya, atau bisa juga dibuka di aplikasi gitu ya, aplikasi warungsatekamu.org. Nah, kalau di warung sate kamu ini teman-teman, di situ ada apa aja ya gitu ya, yang di dalamnya itu pasti ada temanya gitu ya, ada temanya, lalu kemudian ada ayatnya. Nah, ini keunggulan warung sate kamu itu, ayatnya coba gimana. Nah, ayat-ayatnya ini dituliskan di sini gitu ya, sehingga kalian tertolong, nggak harus buka aplikasi Alkitab, tapi bisa langsung lihat di sini ayatnya bicara apa, ayat berapa saja yang perlu dibaca hari itu. Nah, kalian bisa langsung baca, baca. Lalu kemudian di situ dilanjutkan juga akan ada ceritanya, ilustrasinya. Bahkan kalau di hari-hari ini itu di warung sate kamu ada wawasan. Itu isinya ada berbagai hal baik juga, yang informasi-informasi yang kalian mungkin bisa ketahui tentang apa ya, tentang Alkitab tentunya, atau tentang firman Tuhan, tentang karya Tuhan gitu ya, yang bisa kalian baca di situ. Lalu kemudian di bawahnya biasanya akan ada pertanyaan panduan. Pertanyaan panduan itu buat apa? Nanti kita jelasin sama-sama, saya akan jelaskan sama-sama di sini gitu ya. Nah, setelah itu juga akan ada yang ayat yang tercetak tebal gitu ya. Nah, kalimat yang tercetak tebal itu adalah biasanya kalimat doa yang bisa kalian gunakan untuk doa pada hari itu, menutup saat teduh kalian hari itu. Nah, teman-teman, kenapa sih dibuat seperti ini begitu ya? Misalnya di warungsatekamu.org ataupun juga buku-buku renungan harian, atau juga di aplikasi-aplikasi renungan harian yang lain itu dibuat seperti ini. Iya, jadi gini teman-teman, kalau kita ibaratkan gitu ya, ini ibarat ya, perumpamaan. Kalau Alkitab ini adalah sebuah alat canggih, katakanlah senter canggih gitu ya. Nah, buku renungan harian ini atau aplikasi renungan harian atau renungan-renungan setiap hari ini adalah buku petunjuk untuk menggunakan alat atau senter canggih ini. Maka dengan membaca buku renungan, kita bisa menggunakan Alkitab dengan lebih optimal sebagai senter kehidupan kita, menerangi jalan-jalan dalam hidup kita. Nah, dengan senter yang menyala makin terang, kita akan berjalan lebih jauh dalam hidup ini. Yang kadangkala rasanya hidup ini ada sisi gelapnya. Ada dalam perjalanan hidup ini ada waktunya kita itu jadi bingung harus belok kanan atau belok kiri. Nah, dengan kita tahu kita bisa menggunakan Alkitab dengan lebih optimal, kita bisa menerangi, oh ya, ini mana yang harus kita pilih, belok kanan atau belok kiri. Lalu kemudian ini sebelah sana ini ada apa? Oh, ada pohon ataukah ada jurang gitu, sehingga kita bisa mengantisipasi sebelumnya. Nah, kita juga akan tahu harus jalan kemana, belok lurus kan, seperti itu. Kita juga kadang-kala juga bisa ditolong, oh ya, ini kali ini kita harus berjalan agak cepat, atau kita harus menunggu, tahan sejenak, sabar lebih lama. Sebab firman Tuhan itu terang bagi kaki kita yang mungkin saja bisa tersandung, terjatuh, atau tersesat kalau kita tanpa firman Tuhan. Firman Tuhan akan menolong kita, teman-teman, dalam menjalani hidup ini. Dan dengan membaca petunjuk, makin hari kita juga akan makin baik dalam membaca rambu-rambu yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan atau Alkitab dalam hidup sehari-hari kita. Sehingga ketika kita bisa berjalan mengarah ke tujuan yang dikehendaki Tuhan, yakni jalan kebenaran oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan kemudian juga lebih tenang, lebih sukacita dalam menjalani hari-hari. Apalagi ingat,
Amsal 8 ayat 17. Amsal 8 ayat 17 bilang gini teman-teman. Aku, Tuhan, mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi ketika kalian baca firman Tuhan, kalian dapat petunjuk bagaimana kalian harus berjalan, kemana kalian harus melangkah, dan kalian juga akan ketemu Tuhan melalui firman yang kalian baca. Nah, kalau kalian sudah paham dua hal, yang pertama hidup ini sebagai sebuah perjalanan yang butuh petunjuk, dan petunjuk itu adalah firman Tuhan, maka yang ketiga, sekarang mari kalian coba temukan buku renungan kalian atau aplikasi renungan kalian. Misalnya saja kalian saat ini sudah punya buku renungan yang kalian dapatkan dari gereja, atau juga kalian menggunakan aplikasi yang sama dengan yang saya sarankan tadi atau saya contohkan, yaitu warungsatekamu.org. Coba sebelum kita membacanya setiap hari, kita bisa memulai dengan berdoa dulu. Jadi setelah buka nih gitu ya, setelah buka renungannya, kita perlu berhenti sebentar berdoa dulu. Buat apa sih? Ya, kita perlu berdoa. Kita perlu minta pertolongan Tuhan, karena kita tidak mampu kalau hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita bisa baca, bisa, tapi belum tentu kita bisa mengerti betul apa yang dituliskan di dalam renungan maupun juga Alkitab kita. Karena itu kita perlu datang pada Tuhan, minta pada Tuhan agar Tuhan membuat kita, kalian dan saya, mengerti apa sih yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa sih yang dimaksud dari renungan ini, ilustrasi ini. Dan kemudian dengan kita berdoa pada Tuhan, Tuhan juga akan melembutkan hati kita, membuat kita itu mau mengikuti firman Tuhan. Kalau kita ada salah, kita bersedia untuk dikoreksi. Kalau kita sudah benar, kita juga siap untuk terus berlatih, makin serius, makin sungguh-sungguh, makin tepat dalam melakukan firman Tuhan. Setelah kita berdoa, lalu apa? Tentunya kita perhatikan, seperti yang tadi saya katakan, kita perhatikan baik-baik. Ada bagian tema hari itu, ya, ada bagian yang menunjukkan ayat Alkitabnya, ada bagian cerita dan ilustrasi, ada bagian kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang memandu kita untuk merenung, dan juga ada kalimat-kalimat doa. Bacalah secara lengkap dan urut dari atas ke bawah. Baca temanya apa sih hari ini. Katakanlah seperti yang saya sedang buka saat ini untuk renungan 30 Maret, Senin 30 Maret kemarin. Temanya roti yang diberkati. Nah, lalu kemudian setelah kalian baca, kalian coba lihat, oh, ayat yang dipakai dari mana sih? Oh, ini loh, ada alamatnya, Matius 26 ayat 26 sampai 29. Jangan buru-buru lihat ilustrasinya, baca ayatnya. Baca ayatnya pelan-pelan. Sekali saja, mungkin kalian nggak ngerti, nggak apa-apa, baca lagi, sekali lagi. Kalau sudah selesai baca, katakanlah 2 kali baca, lalu kemudian coba lihat ceritanya. Kalian baca ilustrasinya. Oh, begini. Oh, oke. Oh, begitu ya. Kalau kalian ternyata menemukan kok ilustrasinya agak nggak nyambung ya sama Alkitabnya tadi, ayat-ayatnya, coba dibaca lagi ayat Alkitabnya. Lalu kemudian baca ulang juga lagi ilustrasinya. Nggak apa-apa, baca berulang bukan berarti kalian itu lemot, bukan. Bisa saja memang kali itu kalian perlu baca lebih sering sehingga lebih memahami secara utuh pesan yang mau disampaikan. Lalu kalau sudah, cobalah merenung.
gitu ya. Kalau di bagian renungan kalian itu ada pertanyaan-pertanyaan perenungan, ya kalian bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan itu untuk merenungkannya. Tapi yang pasti untuk merenungkan firman Tuhan itu setidaknya kalian bisa merenungkan dengan cara punya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau usulan saya, kalian bisa tanya kepada diri kalian, apa sih bagian yang paling menarik dari firman yang kamu baca hari ini? Ayatnya itu kan biasanya nggak mungkin cuma satu ayat, biasanya 3 sampai 10 ayat, bisa sampai 15 ayat. Baca aja pelan-pelan, lalu kemudian kalian, ada nggak sih ayat yang paling menarik buat kalian? Catat tuh. Terus apakah ada juga ayat Alkitab yang membuat kamu ingin baca lagi? Wah, ini tertarik. Tapi kalian bukan hanya tertarik, tapi juga kalian pengen baca lagi. Bahkan kalian pengen catat, lalu pengen kalian tempelkan gitu ya kalian mau bikin sticky notes, lalu kalian tempelkan di papan atau di meja belajar kalian atau di buku diary kalian atau di handphone kalian mau bikin catatan gitu ya, notes di handphone atau di laptop kalian tuliskan ayat itu. Ada nggak ayat yang seperti itu? Kalau ada, tulis aja gitu ya, dan bikin notes-nya. Atau mungkin ada juga ayat-ayat yang membuat kalian begini, oh ini Alkitab hari ini, firman Tuhan hari ini bicara soal Daud, tapi juga disebutkan tentang Absalom. Siapa Absalom? Akhirnya kalian cari tahu. Nah, coba juga tulis gitu ya. Oh, ayat ini membuat saya tertarik untuk mencari tahu tentang tokoh Alkitab yang lain yang juga disebutkan tapi tidak diceritakan dalam firman Tuhan hari ini. Tulis saja. Lalu kemudian bisa juga kalian merenungkan, kalau tadi itu lebih banyak soal mencari tahu, mungkin juga berikutnya baik kalau kalian punya pertanyaan. Apakah firman Tuhan atau cerita ilustrasinya itu relate, nyambung, mirip banget sama kejadian di hidup kalian baru-baru ini? Kalau iya, ada bedanya atau enggak antara cerita Alkitab, ilustrasi itu dengan hidup kita? Bisa kan? Relate itu bisa beda. Kalau aku jalaninya A, Kak, tapi kalau ilustrasi ini kok jalaninya B ya? Nah, kalau ada perbedaan itu, catatlah, lalu nanti berbagi cerita sama teman-teman di kelompok, atau minimal berbagi cerita sama fasilitatornya, obrolin gitu ya. Nah, kalau sama ternyata, Kak, ya ini cocok banget nih, sama nih cerita ilustrasinya sama apa yang saya jalani. Nah, catat juga, enggak apa-apa, bahwa ceritaku sama dengan cerita si A misalnya, dalam si penulis renungan itu atau tokoh dalam renungan itu. Ceritakan juga, berbagi ceritalah juga sama teman-teman di kelompok. Jangan lupa gitu ya, catat penemuan-penemuan kalian ini. Buat apa? Gini, ini bekal berharga buat kalau nanti suatu saat kalian ingat kejadian sesuatu, kalian mengalami kejadian yang serupa dengan hari ini, kalian bisa baca lagi. Oh iya, dulu aku pernah punya penemuan baik ketika aku membaca firman Tuhan, ketika aku bersaat teduh, dan hari ini aku bisa baca lagi. Iya, dan itu menguatkan aku, melegakan aku, menenangkan aku. Dan kalau kalian ada pertanyaan dari ayat ataupun ilustrasi yang sudah kalian baca setiap hari, kalian juga bisa tulis pertanyaannya apa, lalu bisa didiskusikan juga, diceritakan, dibagikan juga sama grup kalian bersama fasilitator kalian. Nah, kalau kalian sudah merenungkan dan kalian merasa dari ayat Alkitab atau cerita ilustrasi itu adalah jawaban buat pergumulanmu hari itu, doakan sama Tuhan. Di akhir doakan juga, selain dicatat, didoakan. Supaya apa? Supaya kalian sungguh-sungguh bisa terus melakukan firman Tuhan itu. Kalau kalian masih merasa bingung, doakan juga. Doakan, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku hari ini sudah membaca firman-Mu, namun aku belum sepenuhnya
ngerti, belum sepenuhnya paham. Tolong aku Tuhan, supaya aku bisa paham, lalu nanti jadi pelaku firman yang sungguh-sungguh. Katakan itu sama Tuhan, doakan itu. Nah, kalau sekarang kalian bertanya, ya setelah 3 hal ini kalian pahami dan kalian coba lakukan, pertanyaannya kemudian, kapan saya harus melakukannya? Setiap hari, teman-teman. Setiap hari. Karena apa? Seperti pohon, itu kan selalu butuh air ya, supaya dia tidak layu, kering lalu mati. Nah, kalian itu juga demikian. Kalian selalu butuh firman Tuhan setiap hari agar kalian tidak layu, kering lalu mati, tapi kalian tetap hidup penuh dengan semangat dan pengharapan. Dalam arti firman Tuhan akan membuat kalian berhasil menjalani hidup dengan segala tantangan di hadapannya. Firman Tuhan gak pernah janji hidup kalian itu lurus mulus, tapi firman Tuhan bisa jadi bekal buat kalian menjalani perjalanan hidup kalian yang kadang naik, kadang turun, kadang bergeronjal, kadang turun ke bawah dan licin gitu ya. Nah, firman Tuhan bisa menjadi teman buat perjalanan kalian. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu kata Mazmur 1 ayat 1-3. Saya tahu teman-teman bahwa baca firman Tuhan setiap hari itu nggak mudah. Walaupun ada buku renungan harian, walaupun ada aplikasi-aplikasi renungan harian, ada Alkitab di handphone, ada aplikasi di handphone yang setiap hari kita pegang. Tapi memang nggak mudah, saya tahu itu. Karena itu penting buat kita melakukan semua ini dengan kesadaran bahwa Tuhan itu sayang sama kamu. Hingga kalian tidak terpaksa melakukannya, tapi kalian melakukan renungan setiap hari karena kalian juga sayang sama Tuhan. Nah, Tuhan yang sayang sama kamu itu menantikan kamu yang letih, lesu, capek, bosen di rumah, dengan banyak PR dari sekolah. Ia menantikan kamu yang punya luka di hatimu untuk datang kepada Dia. Dia menantikan kita untuk membangun hubungan yang akrab dengan cara membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan memberikan kepada kita juga kesegaran. Firman Tuhan juga bisa menyemangati kita. Firman Tuhan juga bisa menuntun kita. Kita mesti jalan kemana, belok kapan, di mana. Karena itu teman-teman, ayo kita siapin waktu terbaik. Kalau sudah kita tentukan jamnya, kita kemudian pasang alarm atau pengingat bahwa di jam sekian kalian akan baca firman Tuhan, bersaat teduh. Nah, selain itu mintalah dukungan dari grup, mintalah dukungan dari teman-teman, dari kakak fasilitator. Mereka teman seperjalananmu. Mereka juga butuh kamu buat mengingatkan mereka. Kalau gagal, gimana kak? Hari ini bisa, besokannya ternyata gagal. Besokannya lagi bisa lagi, besokannya gagal lagi. Teman-teman, jangan pernah berhenti hanya karena kalian pernah gagal. Ayo berusaha lagi. Tuhan senang melihat anak-anaknya yang tidak mudah patah semangat.
Kalau kamu merasa sedang tidak layak ketemu Tuhan, tenanglah. Justru saat kamu merasa tidak layak, itulah Tuhan menantikanmu dan siap mengguyurmu dengan kelegaan saat kamu datang dengan tulus mengakui keadaanmu yang mungkin memang sedang buruk. Gak apa-apa, datanglah sama Tuhan. Karena ada ayat yang juga berkata kepada kita, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 1 ayat 25 yang mencatat dan mengatakan firman tersebut. Jadi, saat teduhlah setiap hari. Mungkin saat ini kalian perlu buku renungan, lakukanlah dengan buku renungan kalian. Selamat mencoba, Tuhan memberkati.